Ya, yes. Oke. Nah, kita mau bahas bentuk akar. Ya, ini kita bahas bentuk akar. Udah sampai halaman berapa yang di buku paket? Halaman 9. Halaman 9 ya. Berarti masih pangkat ya. Halaman 13, 15 udah apa belum, Nak? Iya. Belum, masih halaman 9. Oh, oke, siap. Berarti kita awali aja. Ada PR nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak apa. Nah, kita mau materi baru aja bentuk akar biar nanti di sekolah lebih kuat lagi atau mau kita perdalam lagi yang bentuk pangkat. Jadi sampai dengan halaman 9 itu bentuk pangkat. Masuk ke halaman 13 itu bentuk akar 12. Yang di halaman 9 ada Enggak nggak ada yang mau akar. akar aja ya? Iya. Oke, ya. Jadi gini, kan kalau misalnya tadi itu kan kemarin itu kan kita masih bentuk pangkat itu yang ada 3,5 pangkat gitu kan ya, masih ya. Nah, ini kalau misalnya kita buat pangkatnya Iya. pecahan, kalau bentuk pangkat, terus pangkatnya pecahan, itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi 3,5 pangkat itu sama juga dengan akar pangkat 2 dari 3/1. 5/2/3 itu berarti akar pangkat 3 dari 5/2. Atau boleh akar pangkat 3 dari 25. Jadi, kalau misalnya ada A pangkat M per N, itu bisa kamu ubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu. Nah, bentuk akar ini kita namakan juga bentuk irasional. Ya. Nah, mana sih yang bentuk akar? Misalnya, akar dari 13. Ini bentuk akar. Tapi kalau akar 9, ini bukan bentuk akar. Kenapa akar 9? Kan sama-sama ada akarnya. Karena akar 9 itu bisa kamu nyatakan dalam bilangan rasional, jadi bukan irasional. Akar 9 sama dengan 3. Dia jadi bilangannya bulat. Ini dia merupakan bilangan rasional. Gitu ya. Jadi yang namanya bentuk akar itu kalau eh, hasil dari akar itu bukan bilangan bulat ya. Akar 4, akar 9, akar 16, akar 1, 21 itu bukan bentuk akar. Meskipun ada simbol akarnya ya, ada notasi akarnya, tapi dia bukan bentuk akar. Karena yang tadi akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Tapi kalau akar 3, akar 2, akar 5, akar 6 itu merupakan bentuk akar. Gitu. Ya, ini dulu bentuk akar dan bukan bentuk akar. Nah, kalau ini sudah, ini ada rumus-rumusnya, ya. Ada rumus-rumusnya. Kalau misalnya dia A akar A, ya, A akar K ditambah B akar K, ya. Ini sama juga dengan A tambah B akar K. Jadi harus pastikan ini akarnya sama nih, sukunya. Contohnya, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Berarti ini kan akar 3 sama akar 3 nih, ya kan? Jadi ini sama juga dengan 2 tambah 5 akar 3. Sama dengan
7 akar 3. Bisa nggak kita jumlah 2 akar 3 ditambah 5 akar 2? Jawabannya tidak bisa dijumlah. Ya, bentuknya begini aja, nggak bisa dijumlah. Karena apa? Karena yang satunya akar 3, yang satunya akar 2. Bentuknya berbeda. Bentuk akarnya beda, bilangan dalam akarnya. Jadi bilangan dalam akarnya harus sama dulu, baru bisa kita jumlah atau kita kurang. Jadi kalau misalnya kamu kurang juga sama, bisa. Kalau dia dikurang, A akar K dikurang B akar K, sama juga dengan efisiennya dikurang. Nanti akar K-nya kembali ditulis. Gitu. Sampai sini pertanyaan? Nggak ada, Bu. Enggak ada ya. Nah, kemudian kita mau coba nih, misalnya ini ini mau saya hapus, clear. Boleh. Oke, saya clear dulu ya. Oke, oke. Contohnya nih sekarang, masalahnya di soal nanti tuh nggak, bukan berarti langsung terlihat 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, nggak gitu. Tapi di soal bisa jadi dia bentuknya adalah, misalnya gini, kayak di contoh pemantapan 8 tuh, ya, PM 8. 3 akar 147 dikurang 2 akar 98 dikurang akar 75 dikurang akar 2. Nah, kayak gini contohnya. Ya kan? Nah, ini kamu harus belajar dulu bagaimana menyederhanakan. Bagaimana menyederhanakan. Jadi, 3 akar 147 itu coba kamu bagi ya. 147 itu bisa dibagi dengan 4 kah? Ya, bagi 4. Bisa nggak? Atau bagi 9. Ya, artinya 147 itu dibagi dengan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu misalnya 2 kuadrat, itu 4. 3 kuadrat, 9. 4 kuadrat, 16, dan seterusnya. Bisa nggak ada dibagi dengan 4, 9, 16, begitu. Ini bisa dibagi dengan 49 nih. 147 dibagi dengan 49. Berapa coba? Kalau 147 dibagi 49. 147 dibagi 49, berapa hasilnya? 49 kali 3. 7, 2, 14. Jadi 147 dibagi 49 bisa sama dengan 3. Jadi akar 147 ini kita bikin 49 kali 3. Kurang 2 akar 98 juga kita bagi nih. Berapa nih? Ini bisa 49 kali 2. Akar 75 dibagi berapa nih? Bagilah dengan kuadrat sempurna ya. Ingat kuadrat sempurna itu 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Ini bisa nih dibagi dengan 5 kuadrat, 25. Kalinya kali 3. Gitu. Ini dikurang akar 2. Nah, kalau misalnya udah, baru keluarin. Ini kan sama juga dengan akar 49 dikali akar 3. Nih, 49 kali 3 ini. Ini sama juga dengan akar 49 kali akar 3. Ya, sama yang ini juga. Ini bisa kamu pecah-pecah dia. Ya, jadi kamu bisa pakai konsep begini. Akar 49 itu berapa sih akar 49? 7 kan? Berarti kamu bisa Iya. 3 kali 7 kali akar 3. Dikurang 2 dikali 7 akar 2. Jadi yang kuadrat sempurna keluar dari akar. Dikurang 5 akar 3. Dikurang akar 2.
gitu. Nah, jadi 49-nya itu keluar ya, semuanya sempurna. Baru kaliin deh koefisien sama koefisien. 21 akar 3 dikurang 14 akar 2 dikurang 5 akar 3 dikurang akar 2. Baru kelompokkan. Kelompokin. Yang punya akar 3 ini, yang sukunya akar 3 sama ini. Berarti sama juga dengan koefisiennya. Kita kurangin, karena operasi pengurangan. 21 dikurang 5 akar 3. Ditambah. Yang punya akar 2, min 14. Yang ini kalau nggak ditulis kita anggap 1. Ya, kalau nggak ditulis kita anggap 1. Kita nggak biasa menulis angka 1 di depannya. Ya, tapi kita udah menganggap kalau nggak ditulis itu berarti 1. Jadi min 14 dikurang 1 akar 2. Hasilnya berapa? 21 kurang 5. 16 akar 3. Min 14 kurang 1. Langsung boleh. Min 15 akar 2. Begitu. Ini nanti optionnya D. Gitu ya. Jadi bilangan dalam akar kamu harus bagi dulu, sederhanakan dulu kalau misalnya dia tinggi-tinggi ya, besar-besar bilangannya. Coba dulu dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna. Bisa nggak dia? Kuadrat sempurna siapa? Itu tadi. 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Gitu. Ya, sampai sini pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, kita coba ambil ya satu lagi nih soalnya sebelum kita, ini jumlah kurang ya, masih jumlah kurang. Kalau misalnya kita buat begini, contohnya 45 akar 45, ini contoh halaman 20. Halaman 20 nomor 1A. Halaman 20 nomor 1A. Akar 45 ditambah 2 akar 20 dikurang akar 75 dikurang 3 akar 27. Berapa ya? Akar 45 berapa kali berapa? Kuadrat sempurna kali berapa? Eh, Berapa kuadrat sempurnanya? Jadi kata kuncinya harus nemu di kuadrat sempurnanya. 45 itu bisa dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna berapa ya? Apakah bisa dibagi dengan 4, 9, 16, 25, 36? Bisa dibagi dengan? 9 Yes. 9, pengalinya 5 kan? kan 5. Iya. Akar 20. Kuadrat sempurna siapa yang bisa dibagi? 2. Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu 4, 9, 16, 25, 36. Bisa nggak dibagi 4? Eh, bisa. Bisa. Berarti 4 kali. 5. Iya. Jadi yang dipakai kuadrat sempurna. Kuncinya di situ. Akar 75 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 4, 9, 16, 25. Yang mana yang membaginya?
Berapa? Hmm, Kalau bagi 4 nggak mungkin kan? Bagi 9 nggak ya, mungkin. Bagi 25 bisa bagi 25. Karena hmm, belakangnya 5. Kan 75, 25. Itu bisa. 25 kali 3. yes, betul. 25 kali 3. Dikurang 3 akar 27. Bisa dibagi berapa? Yang kuadrat sempurna. Apakah bagi 4 ataukah bagi 9? Hmm, 9 dikali 3. yes. Betul ya. Nah, setelah itu baru di sininya. Akar 9 berapa akar 9? Jadi yang keluar itu sebentar, Mak. Saya tutup dulu deh. Ini tutup dulu. Ya, akar 9 berapa akar 9? Keluar akar 9-nya. Akar 9 3 ya. 3 akar 5. Sampai sini. Aman. Paham? Bisa di sini? Akar 9 sama dengan 3. Jadi 9-nya keluar dari akar. Jadi akar 9 sama dengan 3. Paham, Bu? Ya, ditambah 2. Ini dikali ya, dikali. Akar 4 yang keluar yang kuadrat sempurnanya. Akar 4. Akar 4 sama dengan 2 ya. Akar 5-nya nggak bisa keluar. Dia di dalam. Ya. Dikurang 25. Dia keluar dari akar. Sama dengan 5. 3-nya tetap di dalam. Dikurang. 3 yang ini tulis lagi. 3 dikali 9. Akar 9 berapa? 3. Yang 3 di sini nggak bisa keluar. Maka dia tetap di sini. Jadi sama dengan berapa nih? 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurang 5 akar 3 dikurang 3 kali 3 9 3. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang dalam akarnya sama. Bilangan dalam akarnya sama. Ini akar 5 sama akar 5. Berarti 3 tambah 4 akar 5. Jadi yang jumlahnya hanya koefisiennya. Koefisiennya. Ditambah sekarang yang akar 3. Koefisiennya siapa? Min 5 dan min 9. Bilangan dalam akarnya akar 3. 3 tambah 4, 7 akar 5. Min 5 dikurang 9, min 14 akar 3. Selesai. Inilah dia hasilnya. Kayak gitu. Jadi bentuk akar itu adalah menyederhanakan dulu. Bagaimana kamu bisa menyederhanakan bilangan di dalam akar. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kata kuncinya adalah bagilah dengan bilangan kuadrat sempurna. Salah satu dari kuadrat sempurna. Salah satu. Apakah bisa dibagi dengan 4? Kalau nggak bisa, coba lagi. Apakah bisa dibagi dengan 9? Masih belum bisa nih. Coba lagi. Bagi dengan 16. Bagi dengan 25. Atau, ya. Nah, itu. Setelah itu baru kamu keluarin bilangan kuadrat tersebut. Dengan cara mengakar. Jadi kayak tadi. 45 nih. 45. 9 kali 5. Akar 9 kali 5. Nah, 9-nya kuadrat sempurna.
keluar dia. Jadinya 3. Karena akar 9 sama dengan 3. Nih 20 nih, bisa dibagi dengan kuadrat sempurna. Siapa? Si 4. 4 kali 5. Oke, berarti 4 kuadrat sempurnanya keluar dari akar. Jadinya 2. 2 yang ini gimana? Koefisien, tulis lagi. Jadi 2 dikali. Kalau udah semua bentuk akarnya sederhana, angkanya sederhana nih, akar 5 kan udah nggak bisa lagi disederhanain ya. Baru dilihat yang bilangan dalam akarnya sama, nih akar 5 sama akar 5, maka koefisiennya kamu tambah atau kamu kurang tergantung dari operasinya ini. Plus atau tambah gitu kan, 3 tambah 4. Yang ini akar 3 sama akar 3 nih, yang satu minus 5, yang satu minus 9. Ya sudah, ini operasinya bikin tambah plus kurung buka min 5 min 9 atau min 5 kurang 9 sama aja. Ngutang 5 ngutang 9. Jadi ngutangnya jadi tambah banyak, ngutang 14. Ini udah selesai. Jadi nggak bisa lagi kamu sederhanain karena yang satu akar 5, yang satu akar 3 udah beda bilangan dalam akarnya. Nggak bisa diapa-apain lagi, didiemin aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ini saya mau ngapus ini gimana sih mukanya? Kayak ini nggak ada masuk-masuk WhatsApp-nya. Iya, mau disalin dulu atau langsung saya clear? Lihat aja, Bu. Kenapa? Lanjut ya. Langsung ya. Iya, mau kamu catat dulu? Ini nggak stabil. Hmm. Coba, Melisa kerjain yang nomor 1B. Buka halaman 20. 1B. Yang 3 akar 24 dikurang 4 akar 32 dikurang 5 akar 54 ditambah 2 akar 98. Oke. Oke, coba dulu ya. Nanti kita samain.
Ini saya clear. Coba ya. Clear order is. Oke. 3 akar. 3 akar. 3 akar 24 dikurang 4 akar 32 dikurang 5 akar 54 ditambah 2 akar 98 sama dengan Bu, hmm ya bisa dikali itu apa aja ya? yang bisa dikali kalau koefisiennya. Misal gini, ini kamu udah sampai di sini belum? 4 kali 6. Yang Udah, yang ini udah. Ini 4 keluar kan? iya. Akar 4 2. Akar 6-nya tetap. Nah, ini 3 kali 2 nih. Jadi 6 akar 6. Jadi koefisien ini dikali boleh. Gitu Kalau ya. yang 4 pangkat 32 itu 32-nya kan jadinya eh bentar. Ya. Kalau 32-nya kan berarti jadi 4 kali 8. Nah, jangan. Masih bisa lagi dibagi yang lain. Bagi 16 coba. Sampai yang terbesarnya. Jangan pakai 8. Nanti 2 kali kerja kamu. Bisa dia 16 kali berapa? Eh, Mas 2. Iya, betul. Pakainya yang ini. Nah, kan 16-nya kuadrat sempurna juga. Akar 16. Berapa? Eh, eh, 2 kali 8. 6, akar 16. Akar. Kalau akar 4 2. Ya. Akar 4 2. Akar 9 3. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 9 sama dengan 3. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 sama dengan 5. Akar 16 berapa? 4. Jadi 4. Akar 2-nya biarin. Nanti baru dikalikan ini. 4 kali 4. 16 akar 2. Nah, coba yang lainnya. Ya, ini harus diapal ya. Harus diingat ini. Akar 36. Terusin coba yang ininya. Berapa hasilnya? Yang pangkat 54 itu bisa 18 kali 3 nggak, Bu?
Nah, nah, ini kita bilangnya bukan pangkat ya, nak. Akar. Yang akar 54 maksudnya ya. Akar 54 jangan dibagi dengan delapan Iya. belas karena 18 bukan kuadrat sempurna. Harus dibagi dengan kuadrat sempurna. 4, 9, ataukah 16, ataukah 25, ataukah 36, ataukah 49. Jadi kata kuncinya pegangnya di situ. Kuadrat sempurna. Bisa nggak dibagi dengan 4? Kalau nggak bisa, coba bagi dengan 9. Jadinya 9 kali 6. Iya, betul. Jadi kata kunci di situ. Baru siapa yang keluar? Ini 5 yang tetap kita tulis. Yang keluar siapa dari akar? Yes. 9. Akar 9 berapa? 9. 3. Ya, akar 5 kali 3. Akar 6 biarin aja. Karena dia bukan kuadrat sempurna. Begitu. Jadi selalu acuannya ke salah satu bilangan yang ini. Kuadrat sempurna ini. Untuk ngebaginya. Bisa nggak dibagi 4 nih? 98 bisa dibagi 4 nih. Coba bagi lagi ke 16. Atau ke 36. Atau ke 49. Nanti kalau semakin lama pasti akan semakin terasa. Akan udah biasa gitu. Oh, kalau 54 ke sini nih. Kalau 98 ke sini nih. Gitu. Ayo, yang 98 sekarang. Jadinya 49 kali 2. Yes, betul. Ya, jadi ditambah, sorry, 2 akar 49 kali 2. Nah, gitu. Yang keluar siapa? 49-nya. Jadi berapa? 7. Nah, 7. Akar 2-nya biarin. Gitu ya. Ini tinggal kita kali 5 kali 3, 15, 46. 2 kali 7, 14. Akar 2. Udah. Kita lihat yang bilangan dalam akarnya sama. Oh, ada akar 6. Ini akar 2. Ini akar 6. Ini akar 2. Berarti mulai dengan yang si akar 6 dulu. Ya, yang besar dulu. Jadi, kurung buka 6 koefisiennya dikurang 16. Akar. Oke, balik salah dong ya, maaf. Yang akar 6-nya itu si koefisiennya si ini ya. 6 sama si 15. Ya, kan ini nih. Ya. Tutup akar 6 ya. Jadi yang ini sama ini. Nah, terus ditambah yang akar 2. 16 ditambah 14. Tutup akarnya akar 2. Hasilnya udah tinggal dibuat sama dengan berapa? 6 kurang 15 min 9 akar 6. Min 16 tambah 14 min 2 akar. Udah selesai. Ya. Mm-mm. Iya, seperti itu. Yuk, kita masih ngasah dulu ya sampai C dan D.
Oh ya, eh, saya mau bilang dulu nih. Ibu mau bilang dulu yang ini ya. Ada tambahan nih. Kan kalau tadi akar 4 sama dengan 2 ya. Kenapa? Iya, Karena nih, kalau ini nggak karena kamu, mm, Mm-mm. empat, Karena dua kali dua itu empat. ya, karena 2 kuadrat atau 2 kali 2 sama dengan 4. Kok bisa kuadrat gitu ya? Jadi gini, perlu kamu ketahui, kalau misalnya dia nggak ditulis, ya, nggak ditulis nih, ini akar A nih. Nih, akar A itu sama juga dengan akar, ya, akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari, jadi kalau nggak ditulis, itu sebenarnya dalam sini tuh 2. Cuman kita lebih familiar, lebih awam, tidak menulis. Cuman perlu kamu ketahui, sebenarnya ini ada bilangan di dalam akar, yaitu si 2. Kenapa harus tahu ini? Supaya kamu tahu konsepnya kalau ditanya begini. Akar pangkat 3 dari 27. Ini berapa nih? Artinya, ya, jadi kan tadi kan dia akar pangkat 2 dari 4. Ini kan, ini kan akar pangkat 2 dari 4. Sama dengan 2. Karena apa? Karena 2 dikuadratin sama dengan 4. Artinya kamu cari bilangan berapa kalau dikuadratin hasilnya 4. Sekarang kalau saya tanya, akar pangkat 3 dari 27. Artinya apa? Kamu mencari bilangan berapa yang dipangkatkan 3 itu harus sama dengan 27. Ya, harus tahu juga dulu ya. Ya. Jadi, berapa dia? Hmm, Bilangan berapa yang dipangkatin 3, nanti dia kali, ya, kali dirinya itu sebanyak 3 kali sama dengan 27. A kali A kali A, tiga. 3. Nah, gitu. Jadi akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Itu jawabannya. Kenapa ini perlu? Supaya kamu bisa coba itu tambahan di buka bukunya halaman 18 nomor 4 ya. Ini intermezzo sedikit nih. Nomor 4 nih. Halaman 18 nomor 4. Kalau kamu lihat di situ kan, akar Iya, pangkat 3 dari 2 ditambah akar pangkat 3 dari 54. Sama dengan berapa? Nah, ini nggak bisa kamu jumlah dulu. Karena yang satu akar 2, yang satu akar 54. Ya, jadi belum bisa. Nah, ini kamu harus jabarkan si akar pangkat 3 dari 54 ini harus kamu jabarkan. Sederhanain. Gimana caranya sederhanain ya? Nah, ini akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3, 54 itu bisanya dibagi dengan berapa? Jangan dibagi dengan 4, 9, enggak. Tapi dibaginya dengan 27. Kenapa 27? Supaya 27-nya bisa keluar dari akar pangkat 3 ini. Kalau kamu bilang gini, kan bisa aja Bu, 8 kali 9. Misalnya, nih, coba. 54 itu deh, 54 bisa berapa kali berapa sih misalnya?
Bentar. Misal dibagi 9 deh, 9 kali 6 misalnya, ya kan? Akar Hmm, pangkat 3 dari 9 bisa nggak? Ada nggak bilangan dipangkatin 3 hasilnya 9? Atau bilangan hmm, dipangkatin 3 sama dengan 6? Nggak ada. iya. Kalau 2 dipangkatin 3, 8. 3 pangkatin 3, 27. Tahu ya, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 3, 27. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Jadi kamu harus perhatikan juga di sini nih, bilangan dalam akarnya ini, akar pangkatnya ya. Kalau nggak ditulis, kamu bisa patokannya kuadrat sempurna. Pembaginya 16, 25. Ini karena nggak ditulis nih. Ini kan dianggapnya 2 kan dianggapnya. Jadi kuadrat sempurna. 16, 9, 49. Tapi kalau ada bilangan dalam akarnya selain 2, atau 3, atau 4, kamu konsep berpikirnya harus dibedain. Jadi cari pengalinya si 54 ini jangan 9 dengan 6. Gitu. Kalau dia di sininya nggak ditulis, nggak masalah. Berarti kamu pakainya si akar 9. Siapa? Kuadrat sempurna 3. Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Tapi kalau di sini ada akar pangkat 3, maka jangan gunakan 9, tapi gunakan 27 dikali 2. Kenapa? Karena 27, akar pangkat 3 dari 27 itu bisa sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Gitu. Paham masuknya? Paham. Nah, ya. Sehingga ini bisa kita olah. Jadinya sama dengan akar pangkat 3 dari 2 ditambah 3, ya. 3 yang akar pangkat 3 27 ini keluar 3. Sisanya apa? Akar pangkat 3 dari 2. Ya. Jadi sekali lagi si 27-nya ini keluar. Akar pangkat 3 dari 27 itu sama juga dengan 3. Maka 3 ini keluar. Ini 3 dikali. Yang si 2-nya ya nggak bisa dipapain. Dia tetap ditulis aja. Ada akar pangkat 3 di sini, ada 2 di sini. Jadi hasilnya berapa hasilnya? Ingat, koefisien kalau nggak ditulis sama dengan 1 di sini sebenarnya. Jadi 1 ditambah 3 dari akar pangkat 3 dari 2. Ya, kan sama nih bilangannya, sukunya. Akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari 2. Koefisiennya yang pertama, yang depan 1, yang belakang 3. Jadi 1 tambah 3. Sama dengan 4 dikali akar pangkat 3 dari 2. Oke? Kalau kamu lihat di option, ada nggak jawabannya? Sudah ada belum? Eh, Nomor 4. belum. Belum ada kan? Nah, gimana Belum. caranya? Hmm. Nah, ini juga. Jadi kita kalau bentuk akar itu variatifnya tuh banget banget, variasinya tuh di bagian bagaimana teknik kamu menyederhanakan. Itu penekanannya. Jadi apa yang dipelajari di bentuk akar ini adalah bagaimana kamu bisa menyederhanakan. Ya. Nah, si 4 ini masukkan lagi ke akar pangkat 3. Itu maunya dia. Si 4 kalau masuk ke akar jadinya berapa? Artinya dia 4 pangkat 3. Nih, si 4 kalau mau masuk ke dalam akar pangkat 3, ya,
sama juga dengan 4 pangkat 3 dikali 2. 4 pangkat 3 berapa itu? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4. Berapa? Oh, enggak. Hmm. 4 kali kan 4 kali 4 kali 4. Sebanyak 3 kali. 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. enam- 64. 60? Yes. 64 4. kali 2. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 128. Nah, 4 kali 2. Begitu. Jadi harus bisa juga masuk-masuk ya. Masukin-masukin, bisa masukin, bisa ngeluarin. Ya, ini kalau saya buat nih. 4 akar 2. Masukin. Contoh nih misalnya. 4 akar 2. Masukin. Ini dia kan nggak ditulis nih. Kalau nggak ditulis dianggap sama juga dengan 2. Di sini sama juga dengan 2. Kalau nggak ditulis. Berarti nanti kamu buat. Kalau dia masuk si 4 yang dimasuk, berarti 4 pangkat 2 kali 2. Sama dengan akar 32. 5 akar 3. Masukin. Berarti 5 pangkat 2 kali 3. 25 kali 3. 75. Akar 75. Akar pangkat 3. Nih, satu lagi. Misalnya, 2 akar pangkat 3 dari 3. Si duanya ini masukin ke akar pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Kenapa di pangkat 3? Karena di sini 3 nih. Kenapa ini pangkat 2? Karena di sininya 2 nih. Ya, kali 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 24. Begitu. Contoh lagi, satu lagi misalnya. Satu lagi dulu. Akar pangkat akar pangkat nih 5 dikali akar pangkat 3 dari 2. Masukin 5-nya. Berarti akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 kali 2. Begitu. Sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari seratus dua Hmm, puluh lima kali 2. Berapa 125 kali 2? eh, 100 kali 2 kan 125 nih. 100 kali 2, hmm, 200 kan? ah, 25 kali 2, 200. 200. Eh, 25 kali 2. Heeh. 50. Berarti 200 tambah 50. 200 tambah dua 50. ratus lima puluh Nah, iya. Jadi 125 itu
kali 2 sama juga dengan 205. Kayak gini lah bentuknya. Ya, ini masih yang jumlah kurang dulu dah. Gimana? Apa ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Jadi Bu. nggak ada ya. Jadi kata kuncinya itu tuh kamu harus bisa menyederhanakan bilangan di dalam akar. Itu permasalahannya. Yuk, satu. Terakhir untuk yang ini sebelum kita masuk ke kali. Coba yang satu c halaman 20. Halaman 20 satu c. Ini boleh saya clear? Boleh, Bu. Ya, nanti ada rekamannya bisa di ini ya. Saya clear. Yes. Ya, kita coba. Yuk, yang satu c, satu lagi untuk jumlah dan kurang. Halaman 20 satu c. Yuk, satu c. Cari dulu ya. Ya, Bu. Hmm, coba deh. Melisa bisa masuk nggak sih ke dalam whiteboard saya? Maksudnya bisa ikut coret-coret nggak? Kalau misalnya bisa, boleh hasilnya ditulis di sini, di whiteboard ini.
Tuh, Mel. Halo Mel, bisa ya? Tes. Gimana suaranya? Tes, tes, tes. Maaf Bu, wifi saya tadi Oh, jelek banget. iya. Tapi terdengar nggak suara saya? Kedengaran Bu. Oh, kedengeran. Kamu bisa nggak masuk ke sini? Coret-coret punya saya. Eh, saya apa wifi-nya jelek Bu, terus dia kayak nggak bisa. Oh, oke. Berapa nih hasilnya? Eh, Bentar. Oke. Kalau yang 300 itu gimana Bu? Yang mana? Yang 300 ini. Ini, Yang yang ini kan? ya Ini kamu buat tiga, dibagi dengan berapa nih 300? Kuadrat sempurna. Ingat, 100 itu juga kuadrat sempurna. Akar 100 itu akar 100. 4, 9, 16, 25, 36, 49, ya kan? 81, 64, 100 itu kuadrat sempurna. Ini baginya dengan 100 kali 3. Nanti akar 100 ya, berapa? Gitu. hmm, Ya. Nah, ini gini nanti.
Apa? Yang 72 itu bisa 6 kali 2 kan? 6 akar 2 gitu ya. Kali 2. Iya. Nah, 72 itu bisa berapa? 72. Kamu bikin pengalinya siapa? Akurat sempurnanya. 72. Akurat sempurnanya sama dengan berapa? 3, 6. 36. Kali 2 kan? Iya. Nah, baru 36-nya keluar. Jadinya akar 36 berapa? 6. Betul. 6 akar 2. Nah, itu. Ya, sudah ketemu? Hmm, Sudah ketemu? um, dikit lagi, Bu. Bentar. Yes, oke, dikit lagi.
Aku nggak yang 100 itu berarti di Akar 100 berapa? 10, Oke, jadi 3 kali 10. 30. 30 akar 3. Ini sederhananya. Bentuk sederhananya 3 akar 300, 30 akar 3. Yang ini 6 akar 2 tetap kan? Nah, sekarang ini nih 2 kali 50. Berapa sederhananya? 2 akar 25 kali 2. Betul. Good. Terus siapa yang keluar? 2, 5. Mm-mm. Berarti 2 kali 5 ya. Begini? Betul Ya, ya? ya. 2 kali 5 berapa? 10. Iya, betul. Yang 18? 4 akar 9 kali 2. Ya, betul. Siapa yang keluar? 3. Oke. Begini? Kalikan Ya, berapa? 12 akar 2. Iya, oke. 12 akar 2. Oke. Ya sudah, berarti sekarang kita lihat yang sukunya. Yang bilangan dalam akarnya yang sama. Yaitu siapa? Si 12 akar 2. Ya kan? Ini akar 2. Ini Ya, akar 2. Ini akar 2. Ya udah, yang mereka yang sama aja yang bisa kamu sederhanakan koefisiennya. Yang akar 3 sendiri, ya biarin. Ya sendiri saja. Jadi ini sama juga dengan berapa jadinya koefisiennya? Yang akar 2. dalam kurung 12 Hmm? di Kurang. dikurang eh, Koefisien yang ini. dikurang 10 Oke. Dikurang. dikurang 6. Iya, betul. Akar 2. Yang akar 3-nya, ya udah kalau nggak ada temannya, biarin aja. Tulis, tulis aja tetap. Tapi tulis tapi ya. Mm-mm. Biar dia sendiri aja. Jadi Ya, 12 kurang 10 kurang 6. Berapa? 12 kurang 10. 2 Kurang 6. min 4. Yes, betul. Min 4 akar 2. Ditambah 30 akar 3. Gitu. Kalau mau tulis yang lebih dibalik boleh nggak? Boleh. 30 akar 3 dikurang 4 akar 2. Ini sama aja. Ya. Ingat kalau A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi dibalik komutatif boleh. Penjumlahan. Ya. Min 4 akar 2 tambah 30 akar 3. Yang plus 30 akar 3-nya pindahin ke depan. Min 4 akar 2 di belakang. Ini boleh. Jadi ini sama aja. Gitu. Benar. Good ya. Ya, Nah, ini sekarang kita yang ke PM9 nih. Bentuknya kayak gini nih. Beda bentuknya. Cuman sama-sama ya. Konsepnya adalah menyederhanakan. Kalau dia tanda kurung begini, ini namanya kali ya. Kali. Jadi kamu kalau misalnya ini ngaliin. Ini kali sini. Kayak kali pelangi gitu. 4 kali sini. Ya. Jadi ini yang pertama. Ini kedua. Ini kalikan. 3. Ini kalikan. 4. Gitu. Ya. Nah. Jadi yang pertama adalah 4 kali 4. Ya. Kelihatan ya? ya. 4 sama dengan 4 kali 4.
Yang kedua, 4 dikali min 2 akar 5. Iya kan? Berarti plus 4 dikali min 2 akar 5. Terus plus 2 akar 5 dikali 4. Plus 2 akar 5 dikali 4. Terus plus kali min. Min. Ya, yang keempat. Plus kali min. Ya, kalikan berarti plus 2 akar 5 dikali. Enggak buat ya. Sini aja deh, di bawah ya. 2 akar 5. Ya, ini tadi plus 2 akar 5 dikali min 2 akar 5. Gini. Ya, saya ulang ya. Iya. Yang pertama, 4 kali dengan ini. Ya. Oke, yang pertama adalah ini, 4 kali 4. Ini dia. Nih, 16. Terus yang kedua. Yang kedua adalah 4 4 dikali min 2 akar 5. Inilah dia. Plus 4 dikali min 2 akar 5. Ini yang kedua. Yang ketiga, 2 akar 5 kali 4. Ini dia, 2 akar 5 kali 4. Yang keempat, 2 akar 5 kali min 2 akar 5. Ini plus 2 akar 5 dikali min 2 akar 5. Nah, kalau udah selesai begini, kalau konsep perkalian itu beda. Ya, kalau 4 kali 4 biasa ya, berapa 4 kali 4? 16 ya kan? Betul ya? Yang ini. Iya. Yang ini sekarang 4 dikali min 2 akar 5. Kalau 4 kali min 2 akar 5, jadi kalau perkalian, ya, contohnya gini, rumusnya gini, A akar K ditambah B akar K, ini bisa dijumlahin, karena akar K sama. Jadi keluarnya A tambah B. Tapi kalau A akar K ditambah B akar M, bilangan dalam akarnya itu beda nih. Yang satu akar K, yang satu akar M. Ini kamu nggak bisa jumlah. Tapi kalau dikali bisa. A akar K dikali B akar M. Kalau bilangan dalam akarnya berbeda, bisa kamu kali. Yang dikali yang mana? Koefisien sama koefisien dikali. A kali B. Ya. Yang dalam akar dikali. K kali M. Gitu. Jadi kalau konsep penjumlahan, ya, ada dua ya. Konsep penjumlahan atau pengurangan, pastikan bilangan di dalam akar itu sama. Sehingga tinggal kamu jumlah atau kurang koefisiennya. Kalau bilangan dalam akarnya berbeda, nggak bisa kamu jumlah atau kurang koefisiennya. Tapi kalau perkalian, bilangan dalam akarnya berbeda, nggak masalah. Tapi konsepnya, yang di luar dikalikan, yang di dalam dikalikan. Jadi nggak boleh silang. Kayak gini, 14, 14, sorry, kok 14. 4 dikali min 2 nih. Ini 4 nggak ada akarnya kan? Iya. Maka 4 dikalikan dengan negatif 2. 4 dikali min 2. Berapa 4 kali min 2? Min 4 kali 2?
Min 8. Min 8 8. akar 5 gitu. Jadi min 8 akar 5. Jadi hanya 4 sama min 2-nya. Sekarang yang ini. 2 akar 5 kali 4. Berarti yang kamu kali siapa? 2 dengan, 2 kali 5. nggak boleh, 2 kali 4. Jadi bilangan yang di luar akar sama bilangan berakar. Yang dalam akar sama dalam akar. Hmm, Jadi 2 kali 4 4. sama dengan 8. 8 akar 5. Gitu. 5. Nah, sekarang yang ini. Hmm, Nah, dapat ya polanya ya. Sekarang yang ini nih. Luar kali luar, dalam kali dalam. Ya, ini kan perkalian. Berarti 2 dikalikan dengan siapa? min 2. Ya, betul. 2 kali min 2 berapa? Eh, min 4. Min 4. Yang akarnya kalikan. Yang akar sama yang akar. 25. Iya, betul. Baru selesai ini kita. 16. Min 8 akar 5 tambah 8 akar 5. Lihat penjumlahan. Sukunya dalam akarnya sama. Jadi kalau dibilang, oh penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti pastikan yang di dalam akarnya harus sama. Akar 5 sama. Maka jumlahkan koefisiennya. Min 8 tambah 8 berapa? Min Ngutang 8, ngutang 16. 8, no. Ngutang 8 bayar 8. Ah, Kamu, kamu ngutang 8, kamu bayar 8. 0. Yes. 0 akar 5, ya 0. Gak usah ditulis. Jadi habis ini maksudnya. Sisanya apa? Min 4 akar 25. Nah ini. Akar 25 kan itu bisa dikeluarin ya. Akar 25 sama dengan berapa? Iya. 5 kan? Iya. Jadi sama Iya. dengan 16 dikurang 20 sama dengan min 4. Begitu hasilnya. Ya. Jadi yang perlu kamu ingat tuh beda antara ini ya. Antara jumlah sama kali. Nih, misalnya tadi ya. 3 akar 7 ditambah 5 akar 7. Ini akar 7 sama akar 7 nih. Sama nih. Penjumlahan operasinya. Koefisiennya aja yang kamu jumlah. 3 tambah 5. 8 akar 7. Tapi kalau kita kali 3 akar 7 dikali 5 akar 7. Ini beda jawaban. Kalau dia dikali berarti 3 kali 5, 15. Akar 7 kali akar 7. Akar 49. Gitu ya. Sama dengan 15 kali 7. Sama dengan 105. Jadi beda ya. 3 akar 7 ditambah 5 akar 7 dengan 3 akar 7 dikali 5 akar 7. Kalau dijumlah bentuk akar, maka cara menyederhanakannya adalah pastikan bilangan dalam akarnya harus sama. Kalau sudah sama, jumlahkan koefisiennya, angka di depannya. Tapi kalau perkalian berbeda. Konsepnya adalah bilangan yang di luar, artinya yang tanpa akar, kalikan dengan sejenisnya. Ini kan 3 nggak pakai akar, 5 nggak pakai akar. Nah, 3 hanya boleh dikalikan dengan 5. Yang dalam akar hanya boleh dikalikan dengan yang dalam akar. Nah, jadi akar 7 kali akar 7, akar 49. Nah, akar 49 buka lagi jadi 7. Sama dengan
Kalikan dengan 15, 105. Gitu. Dapat ya konsepnya ya? Ya, Bu. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Oke. Ini mau satu lagi atau bagaimana? Eh, terserah Ibu. Satu lagi aja ya, bentar ya. Yang perkalian ya, supaya lebih kuat. Yang PM9 aja ya. Ya, Bu. Oke. Ini saya clear boleh ya? Nanti dari Ya, quote-nya saya kasih. Oke. boleh. Ya, ini PM9 nomor 2. Oke. Ada soalnya gini bunyinya. Nah, ini juga ya, biar lebih kuat. Sayang nanti kalau nggak kuat perkaliannya. Jadi hari ini adalah konsep penjumlahan sama perkalian bentuk akar. Nah, ini dia. Ini kali nih artinya nih. Ya, ini kuadrat nih. Kamu boleh pecah dulu. Akar 3 min 1 dikali akar 3 min 1. Nah, dikali lagi dengan 2 ditambah akar 3. Jadi intinya adalah ini akar 3 min 1 kuadrat itu sama juga dengan akar 3 min 1 dikali akar 3 min 1. Ya, jadi yang kuadrat ini saya pecah jadi begini. Nah, ya. Kalau sudah, kamu nggak bisa langsung ngerjain sekali 3. Nah, kalau perkalian, beda kalau tadi penjumlahan. Bisa langsung. Tapi kalau perkalian enggak. Dua ini dulu, dua faktor dulu yang bisa kamu kalikan. Jadi ini kali ini kali ini kali ini. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi yang pertama adalah akar 3 dikali akar 3. Yang kedua, nanti ditambah akar 3 dikali min 1. Yang ketiga, min 1 dikali akar 3. Ya, yang ini. Yang keempat, min 1 dikali min 1. Oke. Ini baru yang perkalian dua faktor. Yang ininya, tulis lagi aja dulu. Gitu. Ya, sama dengan. Oke, akar 3 dikali akar 3. Akar 9. Akar 3 kali min 1. Min akar 3. Min 1 kali akar 3. Min akar 3. Min 1 kali min 1. Plus 1. Nah, tutup lagi. Dikali dengan 2 plus akar 3. Sama dengan akar 9 berapa, nak? Eh, 3. Yes, ya. 3 dikurang. Coba saya tanya yang ini lagi. Min akar 3, min akar 3. Berapa dia? Sederhanainnya. Kalau nggak ditulis dianggap 1. Eh, Min akar 3 min akar dikurang 3. dikurang akar 3. Kalau nggak ditulis dianggap 1. Jadi min 1 akar 3 dikurang 1 akar 3. Ingat koefisiennya sama-sama akar 3, maka kurangnya atau jumlah koefisiennya saja. Min 1 kurang 1 berapa tuh? Eh, 0. Min 1, ngutang 1. Min 1, min 1. Ngutang 1, ngutang 1. Eh, 1.
ngutang satu, kamu ngutang satu, kamu ngutang satu lagi. Jadi berapa? Jadi utang, jadi banyak utangmu kan? Oh, oh, dua, dua. Dua. Yes. Jadi min 2 Iya, akar 3 ditambah satu dikali 2 tambah akar 3. tiga. 3 tambah satu, boleh di sini. 3 tambah satu, Empat. 4. Jadi 4 Empat. dikurang 2 akar 3 dikali 2 tambah akar 3. Gitu. Nah, ini kamu kalikan lagi kayak tadi. Sekali, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Yang satu, siapa kali siapa? Ayo dilihat. 4 kali, Empat kali 4 kali berapa? tiga. Add yang pertama. Eh, Ini ke sini. oh, empat kali dua. Oke, yang kedua, siapa sama siapa? Empat kali tiga. 4 dikali akar 3. Kan ini ke sini. Ya. Yang ketiga, siapa kali siapa? Ini ke sini. Berarti siapa? Min 2 akar 3. Ini ke sini. Min 2 akar 3 kali. Akar 3. Min 2 akar 3 kali 2 ya. Yang keempat, min 2 akar 3 kali akar 3. Halo? Bisa dipahami, Mel? Iya. Bisa? Ini 4 kali 2 berapa nih? 4 kali 2. 8 tambah 4 akar 3 dikurang 4 akar 3 dikurang 2 akar 9. Sampai sini Mel bisa masih bisa mengikuti? Halo? Halo, Mel? Masih bisa ngikutin, Mel? Halo? Masih bisa? Halo, Mel? Melisa? Halo, Bu. Ya, tadi sempat hilang ya? Iya. Iya. Saya tiba-tiba langsung kayak kosong gitu, hening. Sampai sini saya sampai sini. Kamu hilang di mana tadi ya? Pas saya di eh mana? yang pas tiga kurang dua akar tiga itu. Oh, iya. Iya, jadi yang pertama itu 4 kali 2. 4 kali 2. Yang kedua 4 kali akar 3. Ini dia. Yang ketiga 2 akar 3 kali 2. Ini dia. Ya. Yang ketiga 2 akar 3 nih, Kak ini. Ini dia. Yang keempat min 2 akar 3 kali akar 3. Sampai sini. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini dulu? Ini 8 dari mana? 4 kali 2. Enggak ada, Bu.
Nggak ada ya. Ini 4 akar 3, 4 akar 3. Kenapa nih 4 akar 3? Karena min 2 kali 2. Jadi min 4 akar 3. Kenapa dia min 2 akar 9? Karena min 2 dikali akar 3 kali akar 3. Gitu. Ya, jadi sama dengan 8. 4 akar 3 dikurang 4 akar 3 berapa? Ayo. Yang ini nih. Ini dulu nih. Berapa? Berapa? Eh, berarti itu 3 kali 3 kan? Enggak, yang 4 akar 3 dikurang 4 akar 3. Pengurangan nih. Sama dengan konsep Oh, penjumlahan. Kalau bilangan dalam akarnya sama, maka jumlahkan atau kurangkan koefisien. 4 dikurang 4. Sama dengan? 0. Yes. Ya, jadi 0 akar 3 sama juga dengan 0. Ya, jadi tambah 0 dikurang 2 akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti 2 kali 3. Berarti sama juga dengan 8 dikurang 6. 8 kurang 6 berapa? 2. Yes, inilah hasilnya. Ya, sampai ini dulu ya materinya hari ini. Ya, Bu. Minggu depan kita Selasa Kamis lagi atau mau ganti hari? Eh, Selasa sama Kamis aja, Bu. Selasa sama Kamis ya. Kemarin kecapean kamu, lu kenapa? Udah ekskur. Soalnya pulangnya sore. Atau Kamis mau diganti hari aja jadi Jumat supaya kamu gak kecapean. Hmm, aku Kamis aja, Bu. Gak apa-apa. Oh, Kamis nggak apa-apa ya. Oke deh. Ya. Ya. Oke, ini saya stop share dulu.